Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Wahyudi. Saya adalah calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menuntun. Artinya, pendidikan mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kodrat agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan harus berteman pada kodrat anak, yaitu merdeka. Artinya, pendidikan menjadikan manusia yang merdeka atas hidupnya, yang tidak bergantung kepada orang lain dan dapat bersandar pada kekuatannya sendiri. Selanjutnya adalah bermain. Dengan permainan yang menjadi bagian dari pembelajaran anak, akan belajar mempertajam budi pekerti, yaitu pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yang seyogyanya sudah ada pada diri anak itu sendiri. Yang ketiga, pendidikan harus berpihak kepada anak, yaitu berpusat dan berhamba pada anak. Pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk mengikuti pelajaran sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih sayang, dan kesabaran. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah anak bukan tabula rasa. Artinya, anak bukan kertas kosong biasa, melainkan terlahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tugas pendidik menebalkan garis-garis yang samar-samar tersebut dengan membimbing kekuatan konteks diri anak dengan cara sosiokultural, dapat memperbaiki perilaku dan budi pekerti yang baik. Sedangkan pendidik diibaratkan sebagai tukang kebun pendidikan. Artinya, sebagaimana tugas tukang kebun, maka tugas pendidik hanya bisa menuntun tumbuhnya tanaman, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu hidupnya tanaman, untuk menghasilkan tanaman yang mampu tumbuh hidup dan bermanfaat. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid hanya selembar kertas kosong dan kita berkewajiban untuk mengisi kertas kosong tersebut sesuai keinginan kita. Pembelajaran hanya berpusat pada guru dan murid sebagai objek pembelajaran, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kreativitasnya. Pembelajaran di kelas mementingkan ketuntasan materi dan target hasil belajar. Saya beranggapan kedua hal tersebut lebih penting daripada proses belajar. Penilaian hanya pada aspek kognitif saja, seperti tugas, ulangan harian, ulangan tengah, dan akhir semester. Ketika hasil evaluasi murid mencapai KKM, maka saya beranggapan pembelajaran berhasil, dan sebaliknya, saya akan merasa gagal ketika hasil pembelajaran murid ada yang tidak mencapai KKM. Pembelajaran budi pekerti hanya difokuskan pada pembelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan saja, dan saya jarang mengajak anak untuk mengeksplorasi keluar ruangan. Pembelajaran cenderung berjalan di dalam ruangan kelas, yang membuat anak kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya kerjakan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya lakukan adalah membimbing kekuatan konteks diri murid dengan cara sosiokultural agar dapat memperbaiki perilaku dan budi pekerti yang baik. Karena seyogyanya anak bukan kertas kosong biasa, melainkan terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Membimbing dan memberikan kesempatan bagi murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Menganggap murid sebagai subjek yang artinya murid mempunyai kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan mengembangkan potensi yang sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan murid itu sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pembelajaran, bukan satu-satunya sumber belajar. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi
sesuai dengan minat dan kreativitas murid dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang bervariasi. Melakukan pembelajaran yang menyeluruh meliputi aspek kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, dan sosial budaya, serta melakukan kegiatan pembelajaran di luar ruangan dengan memanfaatkan alam sekitar juga dapat belajar dari alam dalam proses pembelajaran. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya dalam proses pembelajaran mencerminkan Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi dengan murid. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Mereka seyogyanya tugas guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Merancang pembelajaran di kelas yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dengan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dengan memegang teguh konsep kemerdekaan anak untuk mewujudkan student will-be. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, agar nantinya mereka menjadi anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.